亲爱的弟兄姐妹们，主内平安 ，Shalom， Bapak Ibu Saudara sekalian， 我们再次回到这个晚祷会， kita kembali mengadakan kebaktian doa malam bersama， 让我们在主面前默祷，以及向他感恩祷告。Mari kita bersatu teduh di hadapan Tuhan, dan mari kita naikkan doa-doa syukur kita kepadanya. Ya Bapa, kami kembali datang kepada Engkau. Kami rindu untuk menghadap wajah-Mu. Sucikan dan kuduskan kami ya Bapa, agar kami layak untuk datang menghampiri takhta-Mu yang kudus. Bapa, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang minggu. 1 minggu sudah berlalu ya Bapa, dan minggu yang baru telah datang. Kami hanya bisa berharap kepada anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami, dan Engkau tidak pernah berhenti untuk menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih untuk hari-hari yang kami lalui, di mana kami ada tempat tinggal, ada makanan, ada minuman, ada pakaian. Kami memiliki segala sesuatu yang kami butuhkan untuk hidup. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Jikalau saat ini kami masih boleh berkumpul untuk berdoa, memuji Tuhan, ini semua adalah berkat dan anugerah-Mu yang besar. Tolong kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh bisa menghayati dan mensyukuri kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk memuji, menyembah, dan berdoa kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. 我们一起来唱第一首的诗歌，常常喜乐。Mari kita nyanyikan lagu pertama, Sukacita Senantiasa. Mari kita nyanyi dengan penuh sukacita dan syukur di hadapan Tuhan.常常喜乐，向主高歌。常常喜乐，向主高歌。无论环境如何。高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，常常祷告，耐心等候，主做事有定时。流泪撒种比欢呼收割，相信就有喜乐。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，有喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干涸的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，死荫有谷，一路有耶稣陪伴，他永不离开。Sukacita puji Tuhan. Sukacita puji Tuhan, hadap situasi. Gunung dan lembah Tuhan jaga, yakin dapat berkat. Sering doa, waktu Tuhan pasti. Tangis tabur sorak menuai, yakin sukacita. Tangan lemas diangkat kembali, tangan lemas diangkat
dekat kembali. Hati tertutup bukan lagi, buanglah khawatir, letakkanlah beban, datang kepada Tuhan penuh girang. Kasih Tuhan hangat hati beku, roh yang kering penuh kasih-Nya. Dia kekuatku, Tuhanlah bentengku, lembah kelam Dia menyertaiku selama-lamanya. Sungguh Tuhanlah kekuatan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. 今天呢，我要特别分享这个约翰卫斯理有关10条诫命的讲解。Hari ini saya secara khusus akan menyampaikan penjelasan 10 hukum Taurat John yang dijelaskan oleh John Wesley. Nah, jadi 10 hukum Taurat ya ditulis di dalam 2 loh batu. Tuhan sendiri yang menuliskannya pada saat itu dengan perantaran Musa. Nah, keempat perintah pertama itu menyangkut kewajiban kita kepada Allah. Itulah loh batu yang pertama. Hukum-hukum ini harus diutamakan karena manusia memiliki Sang Pencipta untuk dikasihi sebelum Dia mengasihi orang-orang sekitar. Keadilan dan amal hanya dapat diterima Allah jika berlandaskan pada kesalehan kepada Allah. Dan loh batu yang kedua biasa disebut dengan 6 perintah terakhir yang menyangkut kewajiban kita terhadap diri sendiri dan sesama, serta merupakan perintah besar kedua, yaitu engkau harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Sama seperti agama terhadap Allah adalah cabang esensial dari kebenaran universal, maka kebajikan terhadap manusia adalah cabang esensial dari agama sejati. Kesalehan dan kejujuran harus berjalan bersama. Lalu apa maksudnya? Apa isi daripada hukum yang pertama? Hukum yang pertama berisi, tercatat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 2-3. 出埃及记20章第2节到第3节。我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。除了我以外，你不可有别的神。Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa maksud daripada hukum yang pertama ini? Dikatakan, akulah Tuhan Allahmu. Dengan menetapkan hukum ini, Allah sedang menegaskan otoritasnya sendiri. Dia mengajukan dirinya sebagai satu-satunya objek dalam ibadah keagamaan yang diperintahkan dalam keempat perintah pertama, dan umatnya wajib mematuhi perintah ini. Kita lihat yang pertama. Karena Allah adalah Tuhan Yahweh yang berdiri sendiri. Dia mandiri, kekal, dan sumber semua makhluk dan penuh kuasa. Sebab itu, Dia Allah berhak memerintah kita semua. Yang kedua, Dia adalah Allah mereka, yaitu pada saat itu orang Israel. Allah yang mengikat perjanjian dengan mereka, bangsa Israel, menjadi Allah mereka atas persetujuan mereka sendiri. Dan hari ini kita juga menjadi umat Allah atas persetujuan diri kita sendiri yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menjadi warga kerajaan surga. Yang ketiga, Dia Allah yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sebab itu mereka wajib mematuhinya sebagai ucapan syukur, karena Dia telah membawa mereka keluar dari perbudakan yang menyedihkan menuju kebebasan yang mulia. Dengan menebus mereka, Dia memperoleh hak yang lebih untuk memerintah atas mereka.
Mereka, yaitu bangsa Israel, berhutang untuk melayani Dia yang memberi kebebasan kepada mereka. Dengan demikian, Kristus yang telah menyelamatkan kita dari belenggu dosa juga berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik dari kita. Perintah pertama adalah tentang objek ibadah kita, Yahweh, dan hanya Dia. Engkau tidak boleh memiliki Allah lain di hadapanku. Perintah ini ditetapkan karena pelanggaran yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Dan Yahweh menjadi Allah Israel. Mereka harus menyembahnya, tidak boleh menyembah Allah lain. Dosa terhadap perintah ini yang paling membahayakan kita adalah memberikan kemuliaan kepada makhluk apapun dan menjadikannya sebagai berhala. Kesombongan menjadikan diri kita sendiri sebagai berhala. Ketamakan menjadi uang sebagai berhala. Bahwa hawa nafsu menjadikan perut sebagai berhala. Apapun yang kita cintai, takuti, senangi, atau bergantung kepadanya lebih daripada Allah, maka kita sudah menjadikannya sebagai berhala. Larangan ini berisi sebuah perintah yang merupakan dasar dari seluruh hukum, di mana kita harus menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, menerimanya menjadi milik kita, memujanya dengan penuh hormat dan rendah hati, dan mengasihinya dengan sepenuh hati. Yang keempat, kata di hadapanku berarti kita tidak boleh memiliki Allah lain, karena Tuhan Allah akan mengetahuinya jikalau kita menduakan Dia. Menduakan Tuhan adalah dosa yang sangat berat, dosa yang tidak dapat diabaikannya. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa penyembahan berhala, menduakan hati Allah, tidak sungguh-sungguh beriman kepada Allah. 亲爱的弟兄姐妹们, saudara sekalian, saat ini mari kita kembali merenungkan di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah mentuhankan Tuhan yang layak dipuji dan dimuliakan. Yesus yang sudah mati bagi kita, apakah kita sudah memberikan pelayanan, kemuliaan yang terbesar bagi namanya. Mari kita merenung dan berdoa di hadapan Tuhan. Singkirkanlah berhala-berhala yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Entah itu adalah pekerjaan kita, entah itu adalah anak-anak kita, entah itu adalah anggota keluarga kita, yang menghalangi kita untuk memuliakan Tuhan, yang menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa umat-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini maupun di mana berada, selalu lebih berpusat pada diri sendiri daripada berpusat kepada Allah, sehingga memiliki 1000 alasan untuk tidak lagi bersama-sama dengan komunitas iman gereja ini, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, dan untuk melayani, melakukan pekerjaan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami sadar bahwa di dalam hidup kami belum sungguh-sungguh memuliakan Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap jiwa kami. Karena itu kami mohon pengampunan-Mu. Kami mohon Engkau menolong kami untuk kembali berpusat kepada Engkau. Dengan berpusat kepada Engkau, kami diberikan hikmat bijaksana di dalam memperlakukan setiap orang di sekeliling kami, memperlakukan keluarga kami, memperlakukan rekan kerja kami, memperlakukan pekerjaan usaha kami, dan memperlakukan para pekerja, anak buah yang bekerja pada kami.
Biar ya Tuhan hidup kami boleh kembali berpusat kepada Tuhan, bertolak dari mengasihi Tuhan, dan hidup kami boleh memancarkan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们再来唱第二首的诗歌《神的道路》。Sebelum masuk doa syafaat, kita nyanyikan lagu yang kedua, Jalan Allah. Jalan Tuhan melebihi jalan. Kehendak Tuhan melebihi kehendakku. Rancangannya sempurna, waktu Tuhan tak salah. Jalan Tuhan melebihi jalanku. Kehendak Tuhan melebihi kehendakku. Rancangannya sempurna, waktu Tuhan tak salah. Setiap langkah pimpin jalanmu. Dia mendirikan bumi, Dia jadikan awan di langit. Dia pencipta nafas hidup, janji Tuhan memberkatinya. Dia ciptakan ada waktunya, sabar nantikan bersorak. Sabar nantikan bersor. 他力大地的根基，他力大地的根基。
生命气息，是他应许照顾赐福，神造万物各其时，耐心等待必要欢呼。耐心等待必要欢呼，耐心等待要欢呼。Kita masuk dalam doa syafaat. 我们知道，最近我们的国家各地的劳动者以及一些的大学生，因着 Omnibus Law 的事情，进行一系列的示威，还有暴动行为，这实在令人担忧。Kita tahu bahwa belakang ini negara kita ada begitu banyak buruh dan juga mahasiswa, pelajar yang mengadakan serangkaian demo dan juga tindakan rusuh karena persoalan Omnibus Law ini. Hal ini sungguh membuat kita khawatir. 让我们一起祷告，求神带领我们的国家。Mari kita sama-sama berdoa, mohon Allah pimpin bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami yakin dan percaya Engkau melihat setiap kejadian di dalam sejarah. Apa yang terjadi di negeri kami Indonesia beberapa hari ini, Engkau sudah melihatnya. Apa yang melatar belakangi? Apa yang menjadi dasar dan motivasi para buruh, mahasiswa, pelajar, bahkan orang-orang tertentu, kumpulan massa yang mengadakan demo dan juga melakukan tindakan kriminal, merusak fasilitas umum. Ya Bapa, kiranya Engkau sendiri yang memimpin negeri ini, terutama pemerintah saat ini menghadapi kesulitan yang begitu berat, begitu besar. Memang ada berbagai pandangan-pandangan pro dan kontra tentang Omnibus Law ini. Mana gelap, mana terang, mana yang benar, mana yang salah. Ya Bapa, sungguh kami tidak bisa yakin 100%, karena kami hanyalah pengamat yang mendengarkan berita dan yang mempelajari apa yang terjadi. Tetapi Tuhan, Kau melihat semuanya dengan jelas. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau membela yang benar, dan Engkau akan menjatuhkan yang jahat, yang salah. Biar kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan kelompok dan golongan boleh Engkau hancurkan, dan biarlah kebenaran, keadilan bisa ditegakkan di negeri ini. Berkati ya Tuhan untuk pemerintah kami, berkati presiden, para menteri, aparat, berikan mereka hikmat, kekuatan, dan kesehatan. Jikalau mereka berdiri pada kebenaran, keadilan, dan pelayanan publik, kami yakin dan percaya Tuhan akan memihak kepada mereka. Dan siapapun yang melawan pemerintah, yang berkenan kepadamu, sesungguhnya mereka sedang melawan Tuhan. Dan biarlah mereka boleh menerima akibatnya Tuhan, sehingga ada jedanya. Biar mereka bisa bertobat dari dosa dan kesalahan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati bangsa kami.
berkati negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 第二，我们知道冠状病毒大流行到今天还没有得到这个解决的方案。Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 sampai hari ini belum ada jalan keluarnya. 我们不知道这病毒是出于自然灾害，或者是人为的灾害。Kita tidak tahu bahwa apakah pandemi ini berasal dari bencana alam atau berasal dari bencana akibat perbuatan manusia. 但我们相信神掌权， tapi kita yakin dan percaya bahwa Allah berdaulat, Allah berkuasa. 让我们继续求神怜悯， mari kita terus berdoa mohon belas kasihan dari Allah， 使这大流行早日过去， sehingga pandemi ini bisa segera berlalu， 让我们可以重新过一个群体的生活， sehingga kita bisa kembali hidup dalam kehidupan komunitas. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak tertidur dan Engkau tidak terlelap. Engkau menguasai alam semesta yang Kau ciptakan. Bahkan virus, bakteri, semuanya itu juga berasal dari ciptaan Tuhan. Namun kami tidak tahu apakah virus corona ini berasal dari mana. Yang jelas ya Tuhan, kami yakin bahwa Engkau adalah Allah yang baik dan bijaksana. Segala yang Kau ciptakan adalah baik, termasuk semua virus yang ada. Karena itu kami yakin bahwa virus corona tidak diciptakan oleh Engkau untuk menghancurkan manusia. Tetapi virus corona muncul karena dosa manusia. Muncul karena kejahatan yang ada di dalam dunia ini. Muncul oleh karena perbuatan-perbuatan manusia. Barangkali karena ada rekayasa dari laboratorium yang mengakibatkan bencana ini. Ataupun ada unsur senjata biokimia. Kami tidak tahu, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Kau sanggup menghentikan semuanya ini. Kami juga percaya, jika Engkau mengizinkan hal ini terjadi, maka sampai sekarang belum ada jalan keluarnya. Engkau juga punya maksud dan tujuan tertentu. Karena itu Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu untuk mengerti kehendak hati-Mu. Melalui pandemi ini, apa yang bisa kami lihat, apa yang kami bisa pelajari. Terima kasih Tuhan. Biarlah umat-Mu senantiasa berharap dan berpengharapan kepada Engkau. Dan biarlah manusia-manusia di dalam dunia ini yang sedang menderita karena pandemi ini boleh kembali kepada Allah yang sejati, pencipta langit dan bumi, beserta segala isinya. Memberikan kemuliaan dan hormat yang terbesar hanya kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 第三，我们要为这所有的属灵领袖来代祷。Ketiga, mari kita berdoa untuk para pemimpin rohani. 为这会读、会长、教区长以及所有的牧师传道、教会的长执们祷告。Mari kita berdoa untuk bishop, untuk ketua, untuk para DS, untuk semua pendeta guru Injil dan semua majelis ataupun penatua di gereja. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali berdoa untuk para pemimpin rohani di dalam gereja-Mu, terutama di dalam gereja Metodis,
Kami berdoa untuk para bishop, berdoa untuk ketua KPS, para DS dan penita guru Injil yang melayani. Bahkan berdoa untuk para penatua, para majelis yang bekerja, yang melayani Tuhan di gereja lokal masing-masing. Tuhan, Kau yang menyucikan, menguduskan hati dan pikiran kami, mengarahkan kami kepada mencari kehendak-Mu, kerajaan-Mu, sehingga kami layak untuk menjadi Allah di tangan Tuhan, untuk menyampaikan suara hati Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kehendaki, bukan keinginan kami, tetapi keinginan Tuhan saja. Kami serahkan setiap pribadi kami, kesehatan jasmani kami, segala pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Allah yang memimpin dan menyertai kami. Engkaulah Allah yang memakai kami untuk melakukan pekerjaan-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang keempat, 我们要为这信徒的生活代祷. Kita mau berdoa untuk kehidupan jemaat di tempat ini. 为这信徒的婚姻家庭、工作、健康以及灵命的长进。Kita mau berdoa untuk kehidupan pernikahan, keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan juga pertumbuhan rohani jemaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami sehati berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Engkau mengetahui kehidupan pribadi mereka lepas pribadi. Apakah mereka serius mengikuti Engkau, atau sembrono, atau main-main? Apakah mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, atau pura-pura mengasihi Tuhan? Apakah jemaat-Mu hidup dalam kesalehan, hidup dalam kesucian, atau tetap dan terus hidup di dalam dosa? Kami berdoa untuk setiap kehidupan pernikahan, keluarga, jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan Kau menolong, supaya kehidupan pernikahan dan keluarga jemaat-Mu bisa tetap kokoh dan kuat, langgeng dan bahagia. Kiranya Kau memberkati usaha pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini. Izinkan mereka mengalami Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Dan Kau juga karuniakan kesehatan bagi semua jemaat. Karuniakan kekuatan bagi jemaat. Engkau mengetahui kondisi kerohanian setiap jemaat di tempat ini. Tuhan, Kau yang membangkitkan, membangunkan jemaat-Mu, memiliki api semangat yang berkobar-kobar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mendengarkan doa kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. 第五, yang kelima, 我们要为这新一任执事的这个就职礼祷告. Kita mau berdoa untuk pelantikan majelis yang baru. 因着大流行的缘故，一直拖延，求神保守新一任的执事能够有侍奉主的热情，能够被主大大使用。Kita tahu bahwa karena pandemi, pelantikan majelis menjadi tertunda. Mari kita mohon Allah menjaga dan memelihara, memberkati para majelis yang baru, agar memiliki semangat untuk melayani dan bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali serahkan untuk pelantikan majelis baru ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Kau yang menentukan waktu yang terbaik bagi mereka untuk menerima pelantikan oleh Ibu DS. Jikalau Engkau berkenan, biarlah bulan November mendatang mereka boleh dilantik dan boleh memulai pelayanan yang baru, semangat yang baru.
Engkau memberikan kesetiaan, Engkau memberikan semangat yang berkobar-kobar bagi para majelis yang baru untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk memperluas kerajaan surga. Pakai mereka dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mendengarkan doa kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. 第六yang keenam, 我们要为着我们的教会、布道所及学校的事工代祷. Kita mau berdoa syafaat bagi gereja, pos PI, dan juga pekerjaan ataupun pelayanan sekolah kita. 同时也为着建堂、建校的工程代祷. Pada saat yang sama, kita juga mau berdoa untuk proyek pembangunan gedung sekolah dan gereja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pelayanan gerejamu di tempat ini, untuk para hamba Tuhan, para majelis, untuk semua yang ikut melayani dan jemaatmu. Mohon Kau sendiri yang menolong agar pelayanan selama sepanjang minggu ini berkenan kepada Tuhan dan sungguh-sungguh memberkati jemaatmu. Berkati untuk pelayanan di pos PI, juga untuk pendeta hamba Tuhan yang melayani di sana. Biar Engkau memberkati pelayanan pos PI bisa terus berkembang dan berkembang, menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Kami berdoa untuk sekolah di tempat ini, Tuhan Engkau yang terus pimpin berkati. Di dalam masa pandemi, proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Berkati para guru, berkati para siswa dan orang tua murid di dalam usaha mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan pembangunan gedung gereja dan sekolah ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang terus memberkati dan Engkau yang terus mencukupkan semua dana yang masih dibutuhkan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. 第七 yang ketujuh, 我们要为着得救的人代祷. Kita kembali berdoa untuk orang-orang yang masih belum diselamatkan. 要为自己的家人和兰州一带的华人来祷告. Mari kita berdoa untuk keluarga sendiri dan untuk masyarakat Tionghoa yang ada di rantau perapat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tidak jemu-jemunya kami berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Engkau mengetahui bahwa masih ada begitu banyak anggota keluarga kami yang masih belum mengenal Tuhan. Sekalipun pernah memberitakan Injil kepada mereka, tetapi hatinya masih tertutup. Karena itu Tuhan, kami berdoa mohon Roh Kudus-Mu berkarya di dalam hidup mereka dan senantiasa memakai kami untuk memakai kesempatan yang ada dengan hikmat dan kekuatan yang berasal dari Tuhan untuk terus memberikan kesaksian yang baik kepada mereka dan men-sharingkan Injil kepada mereka. Berdoa untuk masyarakat Tionghoa yang ada di rantau perapat dan sekitarnya. Ada begitu banyak orang yang masih hidup di luar keselamatan. Karena itu Tuhan, pakailah kami, pakailah gerejamu di tempat ini, pakailah orang-orang Kristen yang ada di rantau perapat untuk memberitakan Injil kepada mereka dengan cara yang baik dan benar, dengan cara yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. 最后 yang terakhir, 我们要为着生病的弟兄姐妹来祷告. Kita berdoa untuk orang-orang sakit. Mari kita kembali berdoa untuk saudara Aon, berdoa untuk Ibu Pang Hui, berdoa untuk Ibu Kim Hua, Ming Hui, Ibu Mariani, Pendeta Lasnini, untuk Bapak Helmi, ayah dari saudari Eni, dan juga berdoa untuk anak perempuan Pak Ramli yang bernama Xiaomin. Mari kita berdoa. Bapak, Engkau mengetahui kondisi saudara Aon sampai saat ini. Demikian juga Ibu Pang Hui, Ibu Kim Hua,
Ibu Minghui, Ibu Mariana dan Mariani, Pendeta Lasnini, Bapak Helmi, dan Ibu Xiaomin. Kami hanya memohon belas kasihan daripada Tuhan. Kiranya anugerah-Mu tercurah bagi mereka. Tentu kami merindukan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Tetapi kami juga tahu bahwa keinginan kami tidak selalu sama dengan rencana Tuhan, dengan jalan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami datang kepadamu sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kami tidak boleh jemu-jemu berdoa kepada Engkau. Dan Engkau pasti mendengarkan doa kami. Dan jikalau doa kami berkenan kepada Engkau sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Engkau akan menjawabnya sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami datang menyerahkan orang-orang sakit ini yang membutuhkan jamahan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menjamah mereka, menghibur dan menguatkan mereka untuk iman mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan, dan untuk anggota keluarga yang merawat mereka. Engkau yang menjaga dan memelihara. Terima kasih Bapa, Kau mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri, 我们站起来，一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。请坐，silakan duduk, Bapak Ibu sekalian。我们的晚祷会结束，愿上帝赐福我们。再见。Kebaktian doa kita selesai. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Nya bagi kita semua. Sampai ketemu Rabu depan. Tuhan memberkati.